Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi perikanan yang luar biasa, sehingga Kaimana sering disebut sebagai The Kingdom of Fishes. Luas lautnya seluas 17.500.000 hektar, memberikan peluang yang teramat baik untuk hidup dan berkembang biaknya sejumlah populasi di kawasan ini, di antaranya ikan, terumbu karang, dan mangrove. Hasil eksplorasi Yayasan Konservasi Indonesia mencatat sebanyak 937 spesies ikan dan 492 jenis karang hidup di kawasan perairan Kaimana. Selain itu, kondisi perairannya yang mendorong pertumbuhan sejumlah populasi ini bertambah banyak, menyebabkan Kaimana sejak tahun 90-an banyak sekali terjadinya penangkapan dan pengerusakan habitatnya. Penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara destruktif menyebabkan potensi perikanan Kabupaten Kaimana saat ini turun populasinya, termasuk sejumlah hewan yang dilindungi, di antaranya penyu dan hiu. Meski hingga saat ini klaim berkaitan dengan potensi perikanan yang sedemikian besarnya, namun telah penurunan produksi, terutama hasil tangkapan yang ukurannya semakin kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, dengan potensi tersebut, pemerintah daerah sejak tahun 2012 lalu telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah atau KKLD yang dimulai sejak tahun 2008 silam dengan peraturan daerah yang sama untuk konservasi kawasan. Konservasi kawasan di Kabupaten Kaimana pun mengalami pasang surut. Pengawasan yang masih dirasa minim oleh pemerintah kabupaten atau kota menyebabkan munculnya pengalihan tugas urusan perikanan diserahkan ke provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan dari kabupaten atau kota ke provinsi untuk urusan bidang kelautan. Nampaknya pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melihat perlu dilakukan pembentukan unit pelaksana teknis dinas UPTD untuk mengurus kelautan. Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang penetapan kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD Kaimana. Hal ini pun didukung lagi oleh Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang pembentukan kelembagaan untuk membantu pelaksanaan semua urusan yang terkait dengan bidang perikanan. Kehadiran UPTD KKPD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk mitra terkait lainnya, untuk mulai mengelola kawasan konservasi di wilayah ini dengan 4 kawasan konservasi, yakni kawasan Teluk Arguni, Purwai, Kaimana, dan Teluk Etna. Sejak tahun 2019 lalu, UPTD KKPD bersama mitra telah melakukan berbagai terobosan guna mengajak masyarakat ikut mendesain kawasan konservasi, diantaranya adalah penetapan zonasi untuk perkembangbiakan ikan di Kabupaten Kaimana yang mulai menurun akibat adanya eksploitasi besar-besaran beberapa tahun sebelumnya. Penetapan zonasi sangat dibutuhkan untuk mendorong agar adanya pemanfaatan potensi perikanan di Kabupaten Kaimana dapat memberi manfaat bagi peningkatan ekonomi produktif masyarakat. Untuk itu telah ditetapkan zonasi tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, bertujuan membangun ekonomi masyarakat yang lebih baik secara ekologi maupun kultural, diantaranya penetapan zona inti, zona pemanfaatan terbatas, zona perikanan, dan juga zona pariwisata. Kaimana setelah ditetapkan sebagai Kabupaten Pariwisata tidak dapat melakukan investasi di bidang pariwisata tanpa pemerintah dan masyarakat dapat mengelola kawasan konservasi dengan baik. Perairan Kaimana akan sama dengan perairan biasa yang tidak punya potensi apa-apa di bidang pariwisata. Untuk itu, dengan penetapan zonasi ini diharapkan ada kesadaran masyarakat di dalamnya untuk ikut menjaga dan melestarikannya. Untuk penetapan zonasi, masyarakat bukan dilarang pemanfaatannya boleh, tetapi juga diharapkan muncul kesadaran masyarakat untuk ada upaya pelestariannya. Mengambil ikan dalam jumlah yang banyak di zona inti akan menurunkan populasi ikan di kawasan ini. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ekstra ketat, terutama di kawasan zona inti oleh semua pihak. Pengelolaan kawasan perairan Kaimana harus dilakukan secara berkelanjutan. Jika tidak, masyarakat hanya mendapatkan sedikit keuntungan jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang mungkin
tidak akan diharapkan lagi, apalagi untuk memulihkan kawasan perairan Kaimana membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga biaya yang sangat besar. Perburuan ikan hiu di kawasan perairan Kaimana pun terbilang sangat rutin oleh nelayan tangkap di kawasan ini. Pasalnya potensi hiu sangat penting dalam menjaga ekosistem perairan. Kita bisa saja membunuh hiu hari ini untuk mendapatkan sirip dan dagingnya, yang hanya ratusan ribu rupiah besarannya, ataukah membiarkannya hidup di alam bebas untuk pariwisata yang mendatangkan uang hingga jutaan rupiah? Hingga saat ini masih saja masyarakat belum sadar akan potensi yang mereka miliki. Penangkapan dengan menggunakan bahan peledak saat ini minim sekali terjadi karena pengawasan semakin diperketat. Tetapi penangkapan berskala besar ini dapat merusaknya. Untuk itu mari kita pertahankan 4 kawasan saat ini. Bila perlu kita menambah lagi kawasan konservasi lain di beberapa titik, agar Kaimana sebagai The Kingdom of Fishes itu benar-benar ada, bukan hanya sekedar cerita, menghayal, dan bermimpi saja. Mampukah kita ikut bertanggung jawab untuk menjaganya? Semoga.